Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang baru saja pulang dari tempat kerjanya dengan menaiki sebuah bus. Di tengah jalan tampak ada seseorang yang mengikutinya dari belakang. Karena merasa ketakutan, dia pun mempercepat jalannya menuju apartemen. Lalu sesampainya dia di apartemen, dia mendengar suara-suara aneh yang dimana suara itu terdengar dari dalam kamarnya. Lalu dia pun mencari asal suara tersebut. Tiba-tiba tanpa dia sadari, ada seseorang yang membekapnya dari belakang dan mengunci pintu kamar tersebut. Dan film pun baru dimulai. Diketahui wanita tersebut bernama Cho. Dia tampak bersiap-siap akan pergi ke tempat kerjanya. Dia bekerja di salah satu bank yang ada di Korea. Lalu saat dia keluar dari dalam kamarnya, dia mendapati ada yang aneh dari pintu kamarnya itu. Tampak ada seseorang yang mencoba memasukkan pintu kamarnya tersebut. Merasa curiga, ia pun mencoba mengganti pintu tersebut. Cho ini memiliki seorang sahabat yang bernama Hyo. Sepulang kerjanya, Cho bercerita dengan Hyo bahwa ia sangat membutuhkan perpanjangan kerja di bank tersebut. Mendengar hal itu, Hyo pun memberitahukan bahwa Cho sangat berpotensi untuk bisa mendapatkan perpanjangan kerja, sekaligus menjadi pegawai tetap di bank tersebut, jika ia mampu meningkatkan kinerjanya. Mendengar penuturan sahabatnya itu, Cho pun tampak sangat bersemangat. Singkat cerita, sesampainya Cho di apartemen, dia mendapatkan sebuah paket yang entah siapa pengirimnya. Namun setibanya dia di depan kamarnya, dia tahu bahwa yang mengirim paket itu adalah ibunya. Ibunya menuliskan pesan yang ditempel di depan pintu kamarnya Cho. Namun Cho merasa ada yang aneh dengan pengaman pintu kamarnya, yang mana selalu terbuka ketika ia pulang dari kerjanya. Padahal ia selalu menutupnya ketika ia selesai mengunci pintu. Karena Cho lelah bekerja, dia pun langsung tidur. Baru beberapa menit memejamkan mata, tiba-tiba suara ketukan pintu dari luar kamarnya membangunkannya. Cho yang sudah tersadar dari tidurnya langsung mengecek pintu kamarnya itu. Namun tidak ditemukan seorang pun di luar kamarnya. Tetapi dia menumpukan puntung rokok di dekat pintu kamarnya itu. Karena merasa ketakutan, ia pun melaporkan kepada petugas keamanan. Akan tetapi petugas tidak menindaklanjuti hal tersebut karena tidak ada sesuatu yang terjadi. 그만 복귀하겠습니다. 하신 거 몇 번 하신 거 같은데 이러면 저희가 할 수 없는 거예요? 아니 근데 Cho pun kembali melanjutkan tidurnya. Tetapi tanpa ia sadari, ada seseorang yang berada di ranjangnya ketika Cho tertidur pulas. Pagi harinya Cho bertemu dengan Han, yang dimana Han merupakan petugas kebersihan di apartemen tersebut. Cho menanyakan tentang rekaman CCTV dan menceritakan perihal seseorang yang mencoba masuk ke kamarnya. Namun karena ia buru-buru pergi ke kantornya, Cho pun tidak jadi meminta rekaman CCTV itu. Jadi selama ini Cho sudah tidak nyaman di apartemen tersebut. Dia pun berniat untuk menyewa apartemen lain, meskipun harganya lebih mahal dari apartemen yang ia tempati saat ini. Cho pun menceritakan kejadian ini kepada Hyo, bahwa ada yang aneh dengan apartemen yang ia tempati sekarang. 혀가 안 좋은 건지 머리가 항상 야 됐고 나도 오늘 실적 Cho sering merasa lelah dan pegal setiap kali dia bangun tidur. Cerita beralih ke kantornya. Cho mendapati seorang nasabah yang bernama Kim.
Kim ini mencoba menggoda Cho dengan cara mengajak Cho untuk minum kopi bersama, tetapi Cho berusaha untuk mengalihkan pembicaraan. Namun Kim merasa baper dan malah merasa bahwa Cho menolak ajakan tersebut. Lalu Kim meneriaki Cho dengan kata-kata kasar yang membuat teman-teman kantornya langsung berfokus kepada Cho, yang dimana hal itu membuat dia sangat malu. Namun beruntung Sung datang dan langsung memanggil security untuk mengusir Kim dari kantor tersebut. 신경 쓰지 마요. 괜찮아요. 야, 네가 먼저 친한. Singkat cerita, Cho pun kembali pulang ke apartemennya. Ia mendapati Han yang sedang dimarahi atasannya karena kinerja Han yang mulai menurun. Namun karena Cho kelelahan, ia pun tidak memperdulikannya dan dia memilih untuk langsung tidur di kamarnya. Setelah beberapa saat tertidur, tiba-tiba ada seseorang yang keluar dari bawah tempat tidurnya. Orang itu memberi semacam obat bios kepada Cho sehingga tidak sadarkan diri dengan waktu tertentu. Dan orang itu pun menyetubuhi Cho setiap hari tanpa sepengetahuannya. Nah, dari sini kita tahu mengapa setiap bangun tidur Cho selalu merasa lemas dan pegal-pegal. Lalu di kantornya, Cho dipanggil oleh atasannya karena kinerja Cho yang baik. Ia pun diangkat menjadi pegawai tetap di bank tersebut. Dan Cho pun menjadi sangat bahagia di kala itu. Sepulang kerjanya, Cho bertemu kembali dengan Kim. Lalu Kim pun mengajak Cho untuk pulang bersama. Karena tak ingin terjadi sesuatu kepada Cho, ia pun menolak ajakan Kim tersebut. Akan tetapi Kim menahannya. Beruntung saat itu Sung datang dan mengancam akan melaporkan Kim kalau lagi mengganggu Cho. Lalu Cho pun diantar pulang oleh Sung. Singkat cerita, Cho telah sampai di apartemennya. Namun listrik di kamarnya tiba-tiba mati. Dan ada seseorang yang mengetuk pintu kamarnya dari luar. Namun orang itu ternyata Sung yang mengantarkan dompet Cho yang tertinggal di mobilnya. Sung menyadari lampu di kamar Cho mati, dan dia pun berusaha memperbaikinya. Setelah dicari-cari, akhirnya lampu pun bisa diperbaiki dan lampu pun kembali menyala. Cho pun merasa terbantu oleh Sung. Sebagai ucapan terima kasih, Cho menawarkan secangkir kopi kepada Sung. Nah, sesaat Sung hendak mencuci tangan, Cho mempertanyakan kenapa Sung bisa tahu nomor apartemennya. Padahal Cho sama sekali belum pernah memberitahu Sung sebelumnya. Belum sempat menjawab, Cho keburu pergi karena takut dengan Sung dan meninggalkan Sung di dalam kamar. Cho pergi melaporkan Sung kepada petugas keamanan. Setelah Cho kembali dan membuka pintu kamar, Sung ditemukan secara misterius tergantung di depan pintu kamar dan dalam kondisi yang tak bernyawa. Karena kejadian itu, Cho dituduh membuat skenario pembunuhan kepada Sung. Beruntung polisi tidak menemukan barang bukti yang digunakan membunuh Sung sehingga Cho pun tidak jadi dipenjara. Pagi harinya, Cho dipanggil oleh atasannya. Karena kejadian itu, Cho pun dipecat dari tempat kerjanya. Lalu cerita beralih ke apartemen Cho. Sesampainya di apartemen, Cho meminta kepada Han untuk memperlihatkan rekaman CCTV. Namun dia tak menemukan hal apapun. Karena merasa takut, ia meminta Han untuk memeriksa ruangannya. Lalu setelah itu, ketika Cho membersihkan kamarnya, ia menemukan kunci pintu di bawah ranjangnya. Ia pun mencari pemilik kunci itu dengan memeriksa setiap kamar yang ada di apartemen tersebut. Namun ketika ia mendapatkan kamar yang cocok, dengan kunci itu dia mendapati bahwa pemilik kamar itu sudah tidak ada di sana. Lalu Cho pun meminta bantuan Hyo untuk membantu menyelidiki kasus ini. Hyo pun menyebutkan dua kemungkinan yang masuk ke kamar Cho, yaitu orang yang mempunyai kunci
atau Han yang mempunyai duplikat kunci tersebut. Dalam data yang diselidiki Hyo, ia menemukan bahwa orang itu membeli barang yang sama, di jam yang sama, dan di setiap harinya. Lalu Cho dan Hyo pergi ke supermarket untuk menyelidiki siapa orang yang membeli barang itu di setiap harinya. Setelah menunggu beberapa lama, lalu ada orang yang membeli barang yang sama dan di jam yang sama seperti target yang mereka cari. Dan mereka pun mengikuti orang tersebut. Di tengah pengejarannya, mereka menemukan jalan yang bercabang, lalu mereka memutuskan untuk berpencar. Cho menemukan sebuah apartemen yang terbengkalai. Dia pun mencoba masuk ke apartemen tersebut, namun pintunya terkunci. Ia mencoba memasukkan PIN secara acak namun tidak bisa. Tetapi setelah Cho mencoba lagi dengan memasukkan PIN miliknya, dan pintunya pun terbuka. Cho langsung masuk ke dalam dan mendapati seorang perempuan yang disekap secara mengenaskan. Cho pun saat itu mencoba memanggil polisi, namun secara bersamaan pemilik kamar itu pun datang. Saat Cho bersembunyi di bawah ranjang, pria itu memberikan obat bius kepada wanita yang disekapnya itu, dan Cho pun melihat pria itu memotong tangan wanita tersebut. Karena Cho merasa ketakutan, ia pun mencoba kabur. Namun naas, pria itu mengetahui aksinya dan pria itu pun mengejarnya. Dan akhirnya pria pun menemukan tempat persembunyian Cho. Namun untung Hyo datang tepat waktu dan menabrak pria itu dengan sebuah gerobak. Lalu ketika polisi datang dan pria itu pun berhasil kabur. Polisi pun meminta penjelasan dari kejadian tersebut. Namun Cho hanya bisa berkata bahwa pria itu menggunakan jam tangan kuno di tangannya. Lalu polisi menemukan jasad wanita yang disiksa dan dimutilasi oleh orang tersebut. Dan polisi pun menjadikan Kim sebagai tersangka. Lalu polisi menginterogasi Kim, dan dari hasil interogasi tersebut, polisi menjelaskan kepada Cho bahwa Kimlah kemungkinan pelaku kejahatan itu. 자꾸 쓸데없는 소리 하고 있어. 엄한 사람 불러다 놓고. 모르겠으니까 이렇게 물어보는 거지. Polisi akan melakukan tindakan jika Kim beneran terbukti bersalah. Singkat cerita, Cho pun memutuskan untuk pindah apartemen. Di lain hal, Kim menanyakan kepada Han di mana Cho saat ini berada. Namun Han tidak memberitahukannya. Di malam harinya, Cho mendapatkan paket yang dimana paket tersebut berisi ponselnya yang terjatuh di tempo hari. Di mana dalam ponsel itu ada seseorang yang mengirim foto Cho yang saat tertidur. Sesaat itu Cho mendapatkan panggilan video dari Hyo. Namun yang ada di panggilan itu malah si penjahat yang sudah berada di kamar Hyo. Karena merasa Hyo dalam bahaya, Cho memutuskan untuk langsung pergi ke apartemen Hyo. Sesampainya di apartemen Hyo, pintu kamarnya terkunci, dan Cho pun mencoba membuka pintu dengan alat pemadam kebakaran. Lalu tanpa dia sadari, tiba-tiba Kim datang dan menyerang Cho. Beruntung polisi pun datang dan mencoba untuk melumpuhkan Kim. Cho bergegas masuk ke kamar Hyo dan menemukannya dalam kondisi yang kurang baik. Di rumah sakit, Cho meminta maaf kepada Hyo karena telah melibatkannya di masalah ini. Lalu polisi memberikan kamera pengawas kepada Cho untuk dipasang di kamarnya. Sesampainya di apartemen, Cho pun langsung memasang kamera itu dan dia pun pergi ke supermarket. Dia di sana bertemu Han yang tiba-tiba mengajak ngobrol tentang sosok misterius yang mengikutinya selama ini. Lalu karena Cho sudah selesai berbelanja, ia pun hendak pergi dari supermarket tersebut. Namun Cho melihat Han membeli barang yang sama seperti pria misterius tersebut. Dan Han pun menggunakan jam sama seperti orang misterius tersebut. Melihat hal itu, Cho pun menyadari bahwa Hanlah pelakunya. Cho pun kembali pulang ke apartemennya dan mengunci rapat-rapat pintu kamarnya.
Kemudian Cho mendapatkan panggilan dari polisi bahwa bukan Kim pelakunya dan Kim telah dibunuh oleh pria misterius tersebut. Lalu polisi meminta Cho untuk tetap berada di kamarnya karena takut ada bahaya yang terjadi kepadanya. Cho mencoba memeriksa kamera pengawas yang ada di kamar tersebut dan benar saja Han adalah pelakunya. Ia menerobos kamar dan memasuki kamar Cho, lalu Han bersembunyi di bawah tempat tidurnya. Cho yang menyadari ada Han di kamarnya menjadi sangat ketakutan. Dan Han pun menyadari hal itu dan mencoba merekaki Cho. Sialnya karena pintu kamar yang terkunci dengan rapat, lalu Han pun berhasil menangkap Cho dan membawanya ke sebuah rumah. Di sisi lain, polisi memiliki kecurigaan kepada petugas kebersihan di apartemen pertama Cho, yang tidak lain adalah Han. 하는데 보이고 따르는 거. 저 좀 봐줘요. Lalu polisi dengan cepat menemukan tempat persembunyian Han. Sementara itu, Cho diancam oleh Han akan dipotong kaki dan tangannya jika Cho mencoba untuk melarikan diri. Cho yang masih dalam pengaruh obat bius mencoba untuk kabur. Karena tidak menemukan jalan keluar, Cho pun terpojok di sebuah ruangan. Saat Han mencoba untuk membuka ruangan tersebut, ia mendengar ada sebuah kaca yang pecah. Ternyata polisi datang dan Han pun langsung menyerang polisi tersebut dengan kapak. Polisi pun bertarung dengan Han. Sesaat Cho keluar dari ruangan tersebut, polisi tersebut telah mati dibunuh oleh Han. Lalu Cho pun berusaha melawan Han semampu yang ia bisa, hingga mereka berdua pun terkurung di sebuah lemari. Cho pun berusaha untuk melawan Han hingga akhirnya Cho pun berhasil membunuh Han ketika kepalanya tertancap paku hingga membuatnya tak berdaya. Setelah Han mati, akhirnya Cho terbebas dari teror selama ini yang ia alami. Namun masih ada trauma yang dialami oleh Cho dan film pun sudah berakhir.